Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Yazid Fahmi di Abah Arsal Channel. Pada kesempatan kali ini, izin untuk menyampaikan sebuah video tutorial tentang bagaimana cara mendaftar kurikulum Merdeka bagi satuan pendidikan yang belum melaksanakan kurikulum Merdeka atau yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka namun ingin merubah kurikulumnya. Tapi sebelum itu, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum melakukan subscribe di Abah Arsal Channel, silahkan terlebih dahulu tekan tombol merah atau subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar nantinya Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan notifikasi jika ada video yang baru diunggah di Abah Arsal Channel. Terima kasih atas subscribe yang Bapak dan Ibu berikan. Oke, langsung saja kita sebelum melakukan perubahan atau mendaftar sebagai sekolah yang akan melaksanakan kurikulum Merdeka, sebelum itu tentunya kita harus mengetahui apa itu kurikulum Merdeka. Dikutip dari laman Direktorat Sekolah Dasar dijelaskan bahwa kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kemudian ada lagi istilah proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Demikian adalah sekilas tentang kurikulum Merdeka. Untuk lebih jelasnya tentunya Bapak dan Ibu sekalian silahkan buka di laman platform Merdeka Mengajar, di mana di situ juga dijelaskan tentang apa saja yang Bapak dan Ibu sekalian harus persiapkan terkait dengan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Ya, kemudian bagaimana cara melakukan pendaftarannya? Bapak dan Ibu sekalian silahkan pelajari, yakni di buka terlebih dahulu browser yang Bapak dan Ibu sekalian punya, kemudian tulis kurikulum Kemdikbud ya. Kurikulum Kemdikbud, bukan kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Kemdikbud, kemudian tekan enter dan di sini silahkan pilih laman yang terdapat di hasil pencarian paling atas tentang kurikulum Kemdikbud. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian silahkan kenali kurikulum Merdeka. Kemudian di sini ada pilihan daftar atau ubah pilihan implementasi. Nah, untuk diketahui bahwa untuk pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka nantinya atau pada hari ini itu terdiri dari 3 macam, yakni yang pertama adalah mandiri belajar, di mana mandiri belajar itu sendiri adalah satuan pendidikan menggunakan masih kurikulum 2013 sebagai struktur kurikulumnya, namun dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikannya dan apa ya? Namun menerapkan beberapa prinsip kurikulum Merdeka dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmennya. Nah, jadi ini perbedaannya itu hanya pada proses pembelajaran dan juga asesmennya. Jadi untuk mandiri belajar itu masih menggunakan struktur kurikulum 2013. Kemudian ada mandiri berubah. Mandiri berubah itu seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya juga disebutkan bahwa nantinya Bapak dan Ibu sekalian sekolahnya akan menggunakan struktur kurikulum Merdeka serta menerapkan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmennya. Selanjutnya yang ketiga adalah mandiri berbagi, di mana secara struktur kurikulum dan juga penerapannya sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Namun perbedaannya adalah Bapak dan Ibu sekalian nantinya sekolahnya berkomitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan lain. Jadi untuk mandiri berbagi ini bisa dilaksanakan bagi Bapak dan Ibu sekalian yang yakin bahwa sekolahnya sudah menerapkan dengan baik dan bisa berbagi dengan sekolah lain. Oke. Selanjutnya di halaman ini silahkan pilih yang paling bawah, kemudian lihat kanal media. Ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan terakhir di sini Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat beberapa menu, yakni panduan, web resmi kurikulum Merdeka, testimoni, kemudian helpdesk, Merdeka Belajar episode ke-15 oleh Mendikbudristek dan lain sebagainya. Kemudian ada juga platform Merdeka Mengajar. Nah, yang harus kita lakukan adalah mendownload panduan pendaftaran kurikulum Merdekanya. Silahkan di-download ini.
Nah, di sini presentasinya dijelaskan ada beberapa panduan yang Bapak dan Ibu sekalian bisa melakukan. Nah, kemudian di sini simpan sebagai bisa nggak sih? Nggak bisa ya. Nah, di sini silahkan dipelajari ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah bentuknya presentasi. Ya, presentasi kita apa ya? Yang pertama kita pelajari dulu ini cara mendaftarnya. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu sekalian harus mendownload platform Merdeka Mengajarnya. Kemudian nantinya akan ada menu di bagian awal yakni pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka 2023 atau 2024. Ini bagi sekolah yang belum melaksanakan kurikulum Merdeka. Kemudian di sini ya sudah dijelaskan bagaimana cara masuknya, kemudian langkah pendaftaran kurikulum Merdekanya, kemudian langkah pendaftaran kurikulum Merdeka untuk satuan pendidikan sudah terdaftar. Jadi di sini ada dua hal ya. Yang pertama yang belum mendaftar atau yang baru mendaftar itu nantinya mendaftar kurikulum sesuai pilihan, yakni 3 tadi kan, ada 3 opsi, silahkan dipilih yang mana yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah langkah pendaftaran bagi Merdeka untuk satuan pendidikan yang sudah terdaftar sebagai penyelenggara kurikulum Merdeka. Jadi ini nantinya bagi Bapak dan Ibu sekalian yang sebelumnya mungkin adalah Mandiri Berubah, kemudian ingin masuk ke Mandiri apa ya, kurikulum Mandiri apa namanya tadi? Nih, Mandiri Berubah, bukan. Sebelumnya mungkin Mandiri Belajar, kemudian ingin masuk ke level yang lebih tinggi yaitu Mandiri Berubah atau Mandiri Berbagi. Nah, itu bisa menggunakan panduan yang nomor 3 ini. Ya, begitu ya. Kemudian, nah ini dia yang perlu diingat bahwa nantinya tanggal pendaftaran itu adalah tanggal 6 Februari, yakni pada hari ini pukul 18.00 sampai dengan 31 Maret 2023. Jadi masih panjang waktunya, silahkan berpikir dan bisa berunding terlebih dulu dengan dewan guru yang ada di sekolahnya. Kemudian pendaftarannya juga tentunya harus dilaksanakan mungkin secara bersama-sama karena mungkin nantinya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Jadi jangan dikerjakan sendiri. Kemudian ini adalah harus dipahami bagi pendaftar baru atau sudah mendaftar, kemudian download aplikasi PMM, memiliki akun belajar. Nah, ini pastinya harus memiliki akun belajar bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mendaftar sebagai sekolah penyelenggara kurikulum Merdeka. Demikian dijelaskan di sini. Yang pertama tata caranya adalah masuk ke PMM dulu, kemudian masuk ke halaman utama dan klik bagian pengumuman dan jadwal terkini. Ya, di sini klik daftar di sini. Selanjutnya klik mulai pendaftaran, pastikan data diri dan satuan pendidikan sudah sesuai. Selanjutnya pelajari kurikulum Merdeka terlebih dahulu dengan cara menonton 2 video mengenai kurikulum Merdeka dan pilihan opsi awal kurikulum Merdeka. Selanjutnya yang kelima adalah isi kuesioner untuk mendapatkan rekomendasi kategori yang sesuai dengan kondisi sekolah. Jadi ketika Bapak dan Ibu sekalian silahkan menjawab, nantinya akan ada rekomendasi dari pihak Kemdikbud atau dari PMI itu sendiri untuk memilih satu yang sesuai dengan sekolah Bapak dan Ibu sekalian, baik itu apakah nantinya melaksanakan Mandiri Belajar atau Mandiri Berubah atau juga Mandiri Berbagi. Kemudian nantinya Bapak dan Ibu sekalian khusus satuan pendidikan swasta nantinya harus mengunggah terlebih dahulu surat izin dari yayasan untuk menyelenggarakan kurikulum merdekanya. Selanjutnya nomor 6, pilih kategori kurikulum merdeka, yakni ada 3 tadi kan, Mandiri Belajar, Berubah, dan juga Berbagi. Selanjutnya yang ke-7 berarti pendaftaran sudah selesai sampai di pilihan yang 3 tadi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat tentunya. Dan jika masih ada hal yang kurang jelas perlu Bapak dan Ibu sekalian tanyakan, silahkan ajukan pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa like jika Bapak dan Ibu suka dengan video ini, dislike aja kalau tidak suka, dan jangan lupa subscribe tentunya, serta share video ini ke teman-teman Bapak dan Ibu sekalian agar semuanya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.